Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for everyone. Let's start our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are gonna talking about parallelism. Have you ever heard about that? Parallelism? Or have you ever read on the text about parallelism? Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang parallelism. Apa sih parallelism itu? Oke, parallelism. Kita next. Parallelism itu kita kategorikan dalam bahasa Inggris, bisa dijelaskan dan keterkaitannya ada yang in English grammar and then in writing. Untuk pertemuan kali ini kita akan mensignifikankan, menjelaskan dari sudut pandang grammar ya. Dari sudut pandang writing itu gimana? Karena kedua-duanya pasti akan sangat keterkaitan. Jadi by grammar, setelah itu kita akan tahu apa sih fungsi dari parallelism itu sendiri. What is parallelism? In English grammar, parallelism is the similarity of structure in a pair of series of related words, phrases, or clauses, also called parallel structure. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam sudut grammar bahasa Inggris, parallelism adalah suatu kesamaan struktur dalam sebuah kata, frasa, ataupun klausa. Semuanya dalam kata, klausa, dan frasa itu mempunyai saling keterkaitan antara keduanya dan mempunyai struktur di antaranya itu. Juga kadang kita sebut dalam grammar itu sendiri parallelism adalah parallel structure. Mengapa begitu? Karena itu bisa dijelaskan nanti antara kata satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Karena kenapa? Karena di situ ada conjunction kata penghubung yang menghubungkan antara itu sendiri. Kita bisa signifikankan, kita bisa pahami itu bisa berupa dari kata-kata itu sendiri atau maksud dari kata-kata itu. Oke. Secara etimologi, from the Greek, beside another. Oke, secara etimologi dari mana sana bisa kita katakan sebagai saling keterkaitannya itu di samping satu sama lain. Nah, itu saling menyatu di antara satu sama yang lain. Antara kata yang satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Kan? Antara klausa ataupun frasa yang lain saling keterkaitan. Oke. Itu secara etimologi, definisi dari parallelism itu. Oke. Next. Tadi kita sudah tahu parallelism itu juga dikatakan sebagai parallel structure. Apa sih parallel structure? Parallel structure di sini struktur paralel dalam sebuah kata, frasa ataupun klausa. Itu biasanya kita gunakan dengan kata-kata both, neither, either, and. Nah, ini ada suatu pasangan-pasangan nantinya seperti both pasangannya dengan and, neither pasangannya dengan nor, either pasangannya dengan or. Ada lagi not only but also. Nah, itu satu kata conjunction dan conjunctionnya lagi kata satu dan kata yang lainnya saling keterkaitan. Itulah kata-kata yang biasanya selalu ada dalam writing. Dan ini dijelaskan dari sudut pandang grammar agar kita bisa menempatkan kata-kata itu dalam penempatan writing. Karena grammar itu sendiri biasanya kita praktekkan dalam writing, dalam menulis itu sendiri. Oke, lanjut. Parallel structure is words such as both, neither, either, and. The example is both houses are beautiful. Kedua rumah itu sangat cantik atau bagus. Jadi kedua rumah itu. Nah, yang ini dijelaskan maksud dari kata-kata itu. Walaupun di sini tidak disebutkan rumah yang satu dengan yang lainnya, ya kan? Rumah yang satu dengan yang lain cantik. Nah,
secara kata bahasa Inggris both houses are beautiful, seperti itu. And next, neither of us likes boiled potato. Tidak di antara kita menyukai kentang rebus. Jadi di antara kedua mereka tuh nggak ada yang suka namanya kentang rebus. Nah, ini juga menunjukkan dari sudut pandang negatif. Kalau both tadi menunjukkan dari sudut pandang positifnya ya. Oke, contoh yang ketiga. This pair of shoes is not only just what I need, but also what I needed. Jadi sepasang sepatu ini bukan hanya yang saya mau, tapi juga yang saya inginkan, yang saya butuh, yang selama ini saya cari-cari sepasang sepatu ini, atau ini limited edition sangat saya cari itu bukan hanya yang saya cari ini sepatu ini, tapi juga yang saya butuhkan, ya kan? Bukan hanya mahalnya, bukan hanya bagusnya makanya saya cari, tapi juga butuh untuk digunakan. Itulah menunjukkan penekanan dari parallelism itu sendiri. Oke, lanjut contoh yang keempat. The girls are both smart and pretty. Kedua gadis itu cantik dan pintar, atau pintar dan cantik. Nah, itu menunjukkan hal yang positif. Jadi menunjukkan, jadi nggak girls yang satu dengan yang lainnya sama-sama, itu sama-sama pandai dan cantik, pintar dan cantik. Oke, itu both. Nah, kita bisa lingkari both itu. Di atasnya tadi ada not only but also. Terus yang kedua ada neither, yang pertama ada both. Nah, selanjutnya yang kelima. Either my mother or my sisters love my pet. Nah, tidak hanya ibu saya atau kakak saya menyukai hewan peliharaan saya. Jadi keduanya itu menyukai hewan peliharaan. Karena kenapa? Ya alasannya bisa cantik, bisa baik, bisa lucu. Nah, itu bisa dikatakan lainnya. Itulah mengapa di sini dikatakan either. Either di sini bisa menunjukkan kedua hal, bisa dia ditunjukkan sebagai positif atau negatif. Ya, itu nanti ada jelaskannya di bawah ya. Selanjutnya, either Gita or Wanda doesn't like white shoes. Di antara Gita dan Wanda tidak menyukai sepatu warna putih. Jadi kedua-duanya tidak suka, Gita dan Wanda nggak suka. Oke. Lanjut, neither Rana or Wina has expensive bags. Nah, kita jangan tertipu dengan kalimat-kalimat ini. Kalau ada kata neither, itu sudah pasti menunjukkan hal yang negatif. Negatif apa maksudnya? Di sini Rana dan Wina, di antara keduanya, Rana dan ataupun Wina tidak mempunyai tas yang mahal. Jadi Rana sama Wina nggak punya tas yang mahal gitu ceritanya di sini ya. Neither Rana or Wina has expensive bags. Okay. The last, he's not only smart but also handsome. Dia tidak hanya pintar, tetapi juga dia tampan. Okay. Seperti itu. Inilah salah satu contoh-contoh yang ada mengenai tentang both, neither, either, and. Di situ juga ada pasangan-pasangannya. Oke, next. Nah, tadi kita sudah tahu contoh dari parallel structure. Sekarang kita berlanjut. There are 3 ways to express parallelism between two things or two people using both, neither, and either. Oke. Dan ada tambahan juga terakhir itu not only but also, itu nanti. Tapi ini yang kita sebutkan perbedaan dari ketiga ini tuh bagaimana sih maksudnya antara both, neither, and either. Oke. Nah, ketiganya ini kita kategorikan dalam part of speech namanya conjunction. Oke. Apa aja? Yang pertama both. Both. Both fungsinya apa? To talk two things or two people which parallel or similar in positive sentence. Jadi ini menunjukkan dua hal atau dua orang yang paralel ini sama dalam kata positif. Jadi keduanya menunjukkan hal yang positif. Mau orang ataupun sesuatu itu, mau benda ataupun itu, keduanya menunjukkan hal yang positif. Kalimat positif. Example, contohnya, both songs are cool. Kedua lagu itu sangat keren, ya. Nah, jadi menunjukkan kata-kata yang positif, itu both. Selanjutnya,
both of them can sing well. Di antara mereka bisa atau dapat bernyanyi dengan baik. Itulah. Dan yang terakhir, both cars are economical and nice to drive. Di antara kedua mobil tersebut sangat ekonomis dan bagus untuk dikendarai. Nah, dari ketiga contoh itu semuanya menunjukkan hal yang positif. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal yang positif bisa kita gunakan, bisa kita ungkapkan dengan both, ya kan? Both of you are handsome. Jadi di antara kalian berdua sangat tampan. Nah, bisa seperti itu atau yang lainnya. Oke, kita lanjut. Neither. Ya, neither. Function to talk two things or two people which parallel or similar in negative sentences. Nah, kalau ini lawan dari both. Neither itu kebalikannya dari both. Kalau both tadi menunjukkan positif, sedangkan neither menunjukkan hal yang negatif. Contohnya, neither songs are cool. Kedua lagu tersebut tidak keren. Nah, di situ dijelaskan the songs are not cool. Jadi yang dimaksud adalah kedua lagu itu nggak keren. Nah, seperti itu ya. Next, neither of them can sing well. Nah, di antara mereka tidak ada yang tidak bisa bernyanyi dengan baik. Nah, they cannot sing well. Jadi mereka itu tidak bisa bernyanyi dengan baik. Dan yang terakhir, neither the boy nor the girl can sing well. Di antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang bernyanyi dengan baik. Di antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang bisa bernyanyi dengan baik. Jadi antara laki-laki dan itu dua-duanya nggak bisa baik, maksudnya they cannot sing well. Jadi mereka itu sebenarnya nggak bisa bernyanyi. Nah, neither di sini menunjukkan hal yang negatif, sedangkan both menunjukkan hal yang positif. Oke, sekarang kita berlanjut yang terakhir, either. Fungsinya apa? To talk about two things or two people which parallel or similar in negative or positive sentence. Nah, kalau sini either itu sendiri menunjukkan dua hal, yaitu negatif dan positif. Mau dua hal, mau dua orang, itu dua-duanya bisa dikategorikan seperti itu. Jadi both itu positif, neither negatif. Nah, sedangkan either bisa kedua-duanya. Bagaimana caranya? Yang pertama, contohnya, either the old song or the new song is not cool. Tidak hanya lagu lama ataupun lagu baru itu tidak bagus atau tidak keren. Nah, di sini dikategorikan dalam sebuah kata bahasa Inggris itu ditegaskan the old song or the new song. Jadi tidak either the songs. Nah, tidak dikategorikan atau dipisahkan dalam old song and new song. Ada jelas yang mana lagunya lagu lama dan lagu baru. Itu tidak keren. Nah, ini menunjukkan hal yang negatif. Oke, terus selanjutnya, either the red dress or the yellow dress is beautiful. Tidak hanya dress merah ataupun dress yang kuning itu sangat cantik. Nah, ini menunjukkan antara dress yang merah atau yang kuning, kedua-duanya cantik, kedua-duanya bagus. Nah, ini contoh dari sesuatu yang positif. Selanjutnya, you can either stay at home or come with us. Nah, di sini kita bisa milih. Jadi either itu bisa ditunjukkan sesuatu yang pilihan. Kamu bisa tinggal di rumah atau ikut dengan kita. Nah, itu sebuah pilihan, stay at home or come with us. Nah, di sini ada pasang-pasangannya seperti yang sebutkan tadi di awal. Either pasangannya dengan or, either or, sedangkan nor pasangannya dengan neither, pasangannya dengan nor, neither nor. Nah, kalau both biasanya pasangannya dengan and. Dan yang terakhir nanti sebagai tambahan itu ada not only but also. Oke, seperti itu. Nah, di sini sudah ditunjukkan antara both, neither, either, ketiga-tiganya menunjukkan sesuatu hal yang berbeda-beda. Fungsinya dalam sebuah English grammar itu apa? Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Bisa saja kita tambahkan not ataupun bisa tambahkan dengan to be, isn't, or don't. Bisa saja secara gramatikal. Nah, kenapa itu ada parallelism? Karena parallelism itu sendiri bisa memperindah cara kita nanti menunjukkan kata-kata frasa, kata-kata klausa
itu akan memperindah bagi pembacanya. Itulah fungsi dari either, neither, dan either yang dikatakan dalam satu yang bernama parallelism. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan membaca dari materi ini. Thank you very much for the attention and thank you for the time for all of you, and stay positive and you'll stay at home. Don't forget, whoever comes to learn will always find a teacher. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.